Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, adat Melayu. Presentasi pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, selanjutnya. Adat Melayu, adat adalah sebuah kebiasaan yang sudah menjadi julukan kelompok atau suatu suku dalam menuruti tata tertib dan hasil kesepakatan bersama suatu kelompok untuk mengatur kegiatan masyarakatnya dalam hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. Adat harus ditaati, memiliki sanksi atas pelanggaran, dan diwariskan secara generasi ke generasi. Kata Melayu memiliki banyak arti. Dari etimologi kata Melayu berasal dari kata melaju. Kata ini bermula dari kata dasar laju yang memiliki arti cepat, deras, atau tangkas. Jadi dapat diartikan pengertian bahwa orang Melayu bersifat tangkas atau cerdas dari segala tindak tanduk yang mereka lakukan. Secara umum Melayu berarti suku, bangsa, atau etnik yang sehari-hari bercakap menggunakan bahasa Melayu sebagai penyambung dalam keluarga serta mengamalkan adat resmi Melayu. Di dalam adat istiadat Melayu Riau, setiap masing-masing daerah budaya memiliki konsep yang beragam. Tapi secara ideal, konsep adat dikenal dengan empat, yaitu adat yang sebenarnya adat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Yang ketiga, adat yang teradatkan. Dan adat istiadat. Selanjutnya. Adat yang sebenarnya adat merupakan adat yang jati dalam bentuk hukum. Hukum alam tidak bisa diubah dengan pola pikir dan hawa nafsu manusia, dan tidak bisa dibantah dan menyanggah, sehingga dikatakan tidak akan layu diinjak, tidak akan mati diinjak. Adat yang sebenarnya adat bersumber dari hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya dalam wujud isyarat. Yang kedua, adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan merupakan norma, hukum, atau adat hasil pemikiran leluhur manusia yang ahli, yang akhirnya berkedudukan untuk menata lalu lintas pergaulan kehidupan manusia. Akibat dari kemajuan zaman bisa membuat adat yang diadatkan mengalami perubahan dan perkembangan. Contoh dari adat yang diadatkan misalnya dikutipkan di dalam nyanyian panjang dan dibilang undang tentang syarat dan sifat manusia yang baik dalam memilih raja, yang menyebutkan sekurang-kurangnya di dalam memilih 4 perkara. Yang pertama tua hati betul, kedua bermuka manis, ketiga berlidah fasih, dan keempat bertangan murah. Selanjutnya, adat yang teradatkan. Adat yang teradatkan adalah tata tertib moral sehingga membuat penampakan manusia yang berbudi bahasa dilestarikan ke generasi berikutnya, sehingga menjadi tradisi moral orang Melayu. Adat ini adalah kesepakatan bersama yang dirasakan baik sebagai patokan dalam menentukan perilaku dan tindakan dalam menghadapi setiap peristiwa dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kesepakatan dijadikan pegangan bersama sehingga adalah kebiasaan generasi ke generasi. Oleh karena itu, adat yang teradat bisa berubah sesuai dengan norma-norma baru yang berkembang. Adat yang teradat contohnya aturan panggilan di dalam masyarakat dan kerajaan, seperti misalnya panggilan ayah, bapak, abah, ibu, emak, abang, kakak, puan, aci, tuan guru, engku, paduka, datuk, nenek, dan nenek moyang. Selanjutnya, adat di dalam hubungan komunikasi merangkup 4 panduan, yaitu yang pertama ada kata mendaki, yakni adat bertutur terhadap orang tua yang harus dihormati dan disegani. Yang kedua, kata melereng, yakni adat berbicara dengan orang Semenda. Sistemnya tidak boleh langsung begitu saja kepada orang Semenda. Dalam masyarakat adat dipanggil dengan sebutan juga digunakan gaya berkias atau perlambangan. Fungsinya untuk menjaga perasaan dalam bentuk menghormati orang Semenda tersebut. Kata mendatar, yaitu cara berinteraksi kepada teman sebaya. Dalam posisi ini bisa bebas menggunakan kata-kata dan gaya, mulai dari gaya terang-terangan, lelucon, kiasan, bahkan saran dan sindiran atau komentar sesuai dengan ruang, waktu, tempat berinteraksi. Yang terakhir ada kata menurun, yaitu cara berinteraksi dengan anak-anak atau kepada orang yang umurnya lebih muda. Lanjut, adat istiadat. Adat istiadat merupakan adat tradisi dengan segala macam tingkah laku pelaksanaan atau keranah pelaksanaan peralatannya. Arti lain yang biasanya adalah adat-adat, yakni adat yang baru dimasukkan ke dalam adat asli, yakni adat baru yang diimbuhkan bisa bentuk adat istiadat orang lain atau
yang ada di tempat lain kemudian akhirnya dibawa masuk ke dalam adat asli dengan cara yang tidak biasa. Misalnya hidangan makan ala Perancis menggosokkan tapak tangan menggosokkan tapak dengan bentuk tapak bulat ketika beradat, menggunakan pakaian wilayah lain dalam pelaksanaan beradat. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh Pici, kepada Pici dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yakni ada hukum adat dan hukum syara. Hukum syara atau hukum syar'i adalah seperangkat peraturan dalam agama Islam yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang wajib diikuti oleh seluruh orang yang memeluk agama Islam. Ada 5 macam hukum syara. Yang pertama ada hukum wajib, yakni suatu perkara yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Yang selanjutnya ada hukum sunnah, yakni suatu perkara yang dikerjakan mendapat pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Selanjutnya ada hukum haram, perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang selanjutnya ada hukum makruh, suatu perbuatan yang ditinggalkan mendapat pahala dan dikerjakan tidak berdosa. Dan terakhir ada hukum mubah, yakni suatu perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Selanjutnya ada hukum adat. Hukum adat adalah menetapkan sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat baik dalam perkataan maupun perbuatan yang tumbuh berkembang dan tumbuh pada masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum adat secara turun-temurun. Ada 2 bagian hukum adat. Yang pertama hukum adat syahih, ialah suatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syarak yang tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan pada hukum syarak dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Yang kedua ada hukum fasik, ialah suatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, akan tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan hukum syarak atau menghalalkan sesuatu yang sudah jelas diharamkan pada hukum syarak. Yang selanjutnya ada masyarakat hukum adat. Pelindungan hak masyarakat hukum adat sangatlah penting karena keberadaan hukum adat jauh lebih dahulu daripada terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, wilayah adat. Penetapan batas wilayah adat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan, yakni keberadaan dan klaim hak masyarakat terkait dengan wilayah adatnya, serta tumpang tindih antara wilayah adat dengan kawasannya. Selanjutnya, dan yang terakhir ada peraturan perundang-undangan. Perjalanan sejarah telah membuktikan bahwa adat istiadat Melayu Riau yang tumbuh dan berkembang sepanjang zaman tersebut ternyata dapat memberikan andil yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup masyarakat berbangsa dan bernegara, baik dalam masa perjuangan mencapai kemerdekaan maupun dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan doa penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.